Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik alam semesta, zat yang begitu agung, tentunya tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang kita nilai buruk pun kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi untuk suatu hikmah dan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terbimbing menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan harapan kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jemaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan kita akan membersamai hadis ke-13 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis di pagi hari ini berkaitan dengan persaudaraan yang dibina di atas pondasi keimanan. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hamzah, sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan pelayan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, seorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya jika dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah, jadi apa yang kita baca tadi dari hadis Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah dua kitab hadis yang disepakati para ulama asahhu kitab ba'da kitabillah. Inilah kitab yang paling benar isi kandungannya setelah Al-Quranul Karim. Jadi kalau sudah Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mentakhrij dan meriwayatkan hadis ini, maka ini menunjukkan kedudukan yang kuat. Begitu juga kita temukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Kitabul Iman. Imam Muslim meriwayatkannya pada Kitabul Iman juga. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Sehingga kalau kita perhatikan hampir rata dari kelima dari 6 ulama hadis yang dikenal dengan pengarang Al-Kutub As-Sittah meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini juga mendapatkan kedudukan yang istimewa karena perawinya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas? Anas
termasuk di antara orang yang sangat mengenal Rasulullah karena dia sudah berkhidmat di rumah tangga Rasulullah SAW selama kurang lebih 20-an tahun selama Nabi hidup. Nah, ini potret gambaran bagaimana pelayan Nabi yang begitu tahu dan sangat intens interaksinya dengan Rasulullah. Pastinya beliau juga bukan sekedar mendengar, tapi langsung melihat dan menyaksikan bagaimana Nabi mempraktikkan apa yang diucapkannya. Nah, hadis yang kita bahas hari ini sangat istimewa. Kenapa? Karena hadis ini dianggap satu di antara 4 hadis yang menjadi landasan keluhuran moral. Orang yang ingin berakhlak mulia, akhlak mulia dibangun di atas pondasi 4 hadis. Dan salah satu dari 4 hadis tadi adalah hadis ini. Pertama apa? Rasulullah berkata, siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan yang baik atau diam. Pondasi moral, ucapkan yang baik. Kalau nggak mampu, ya udah diam. Kalau orang praktekkan hadis ini, insya Allah dia sudah mempraktekkan 1/4 pondasi moral atau akhlak. Yang kedua, ada hadis Rasulullah, di antara tanda sempurnanya iman salah seorang di antara kalian, dia tinggalkan masalah atau perkara yang gak ada manfaatnya. Yang kita bahas pada jumpa-jumpa sebelumnya, ya, seorang mukmin itu baru dikatakan berakhlak apa? Kalau dia gak menghabiskan waktunya untuk yang sia-sia. Kalau dia habiskan untuk gosip, dia habiskan untuk apa-apa yang gak ada manfaat, tidak untuk dunianya, apalagi tidak untuk akhiratnya, ini dianggap orang yang tak berakhlak. Yang ketiga, sabda Rasulullah, jangan marah, bagimu surga. Jadi salah satu akhlak yang luhur itu apa? Ketika kita mampu untuk menahan emosi kita. Itu pondasi akhlak. Dan yang keempat, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, ketika kita memperhatikan hadis yang tadi sudah dibacakan, ada begitu banyak pesan-pesan yang sangat penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama apa pesan hadis ini? Hadis ini mengajarkan pada kita betapa pentingnya persatuan itu dibangun di atas kasih sayang. Kalau kita nyeru orang, yuk bersatu, tapi antar sesama individu bersikap kasar, bersikap acuh tak acuh, tak ada kepedulian satu dengan yang lain, mungkin gak orang itu disatukan hatinya dengan sikap yang demikian? Persatuan harus dibangun di atas cinta kasih, kasih sayang. Maka dari itu, ketika Rasulullah dan ajaran Islam mengajarkan pada kita, mukmin itu bersaudara. Bersaudara di sini maknanya apa? Kita ini harus bersatu. Dan bukan sekedar bersatu, tapi bersatu yang dibangun di atas rasa kepedulian satu dengan yang lain. Inilah yang namanya kasih sayang. Maka dari itu, seorang mukmin, apa tolok ukur keimanannya? Kalau kita lihat, bagaimana kita mungkin bersatu kalau tiap individu mendahulukan kepentingan pribadinya dan mengorbankan kepentingan umum. Jadi, tanda kita ini beriman, tanda kita ini bersaudara, tanda kita ini berkasih sayang, jangan dahulukan kepentingan pribadi atas kepentingan orang banyak, tapi dahulukan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan pribadi 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan jamaah rahimullah, kita tentunya
sebagai manusia selalu menginginkan yang baik-baik untuk diri kita. Kita pengen diri kita kaya, kita pengen diri kita sukses, kita pengen diri kita aman, kita pengen ya kepentingan bisnis kita jalan. Semua yang baik-baik pastinya kita impikan untuk diri kita. Tapi Rasulullah mengatakan, tak sempurna imanmu sampai apa-apa yang kau inginkan untuk dirimu, kau juga inginkan untuk saudara-saudaramu. Kau juga inginkan untuk orang lain yang ada di sekitarmu. Jangan kita pengen sehat, tapi kita berharap orang lain sakit. Jangan kita pengen sukses, tapi kita berharap orang lain gagal dan bangkrut. Jangan kita berharap diri kita ini makmur, sejahtera, tapi kita berharap orang lain dan orang-orang yang bukan dari keluarga kita justru kondisinya berbeda dengan apa yang kita harapkan untuk diri kita. Nah, jadi di sini potret penting. Egoisme dan hanya peduli kepada diri sendiri itu tak sejalan dengan prinsip persaudaraan keimanan. Ya. Sebagaimana persaudaraan karena darah, abang peduli sama adik, adik peduli sama abang, kakak peduli sama adik, adik peduli dengan kakak. Ya, bagaimana orang tua peduli sama anak, anak peduli dengan orang tua. Ini sesuatu yang positif, tapi jangan gara-gara kepentingan satu keluarga akhirnya dia korbankan kepentingan bangsa dan negara. Jangan gara-gara kepentingan satu golongan, satu ormas, satu partai, satu kelompok, kemudian kecintaannya kepada kepentingan khusus yang terkait dengan dirinya membuat dia mengorbankan kepentingan kelompok yang jauh lebih luas, masyarakat yang jauh lebih banyak, semata-mata berangkat dari kecintaannya hanya pada dirinya sendiri. Inilah yang namanya egoisme. Egoisme itu kita mendahulukan ego kita. Kita hanya mikirkan yang penting aku aman, yang penting aku sukses. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi saya bacakan mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Apakah berarti orang yang egois gak ada imannya sama sekali? Tidak. Hadis ini tidak menafikan keimanan secara mutlak, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Seakan-akan Nabi berkata, tidak akan beriman dengan iman yang sempurna orang yang hanya cinta dirinya dan tak cinta kepada orang lain. Artinya apa? Keimanan yang sudah ada pada diri kita makin sempurna lagi ketika kita curahkan rasa cinta, kepedulian, kasih sayang kepada orang di sekitar kita, bukan hanya terbatas pada cinta kita pada diri dan kelompok kita. Kita tahu tentunya cerita tentang iman ini kan pokoknya adalah rukun iman yang 6. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada nabi dan rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Inilah esensi dan pokok keimanan dalam Islam. Tapi kadar sejauh mana kita mampu mewujudkan keimanan pada 6 pokok pembahasan tadi juga berkaitan sejauh mana kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, sebenarnya bagaimana agar keimanan kita itu mengakar pada diri kita? Keimanan yang mampu mendorong kepedulian. Keimanan yang mampu membuat kita lebih punya rasa peka dan solidaritas kepada sekitar. Yang pertama, agama mengajarkan pada kita, cintailah kebaikan untuk saudaramu sebagaimana kau cinta kebaikan untuk dirimu sendiri. Ini penting sekali. Inilah intisari hadis kita.
Jadi kalau kita cinta, inginkan kebaikan, anak si fulan, aku pengen anaknya sukses sebagaimana aku pengen anakku sukses. Tapi kalau seorang berpikir, aku pengen anakku aja yang sukses, anak orang jangan sukses. Nah, ini namanya ego. Ini namanya pertanda tidak kuatnya pondasi keimanan. Nah, yang kedua dikatakan tanda kita ini bersaudara dan iman kita ini iman yang baik dan sempurna ketika kita nampak ada saudara kita lalai, kita ingatkan. Jadi kita menasihati orang sebagaimana kita pun berharap dinasihati kalau lalai. Jadi ada orang kadang-kadang suka nasihati orang, tapi giliran dia nasihati marah dia. Jadi sebagaimana kita suka menasihati orang, kita juga suka kalau diri kita dinasihati. Atau sebagaimana kita ingin diri kita diingatkan, dituntun, dibimbing oleh orang lain, maka kita pun kalau punya kelebihan dalam bidang-bidang tertentu, maka hendaklah kita membimbing, menuntun orang lain yang juga membutuhkan hal yang sama. Yang ketiga, termasuk dalam konteks bersaudara di atas keimanan, bersegera memaafkan dan memenuhi hak-hak saudara kita. Kalau kita pengen dipenuhi haknya. Nah, salah satu pertanda orang sempurna iman apa? Ya, kalau kita berutang sama orang, jatuh tempo, ada uang kita, ya segera bayarkan uang itu. Jangan, ya nggak apa-apalah, beli yang lain dulu. Padahal, ya orang berharap apa yang sudah diberikannya kepada kita dari pinjaman yang baik, segera dibayarkan. Sebagaimana kalau orang yang meminjam, dia pada posisi yang dipinjam, dia pun juga pengen orang lain kalau sudah saya bayarkan. Nah, tapi kalau kita hanya menerapkan standar itu untuk diri kita, tapi tidak untuk orang lain, disitulah rusaknya hubungan ukhuwah dan persaudaraan dimulai. Kalau untuk kita harus cepat balikkan, kalau untuk orang nggak apa-apa, ya. Kalau untuk kita harus begini. Ini namanya menerapkan dua standar yang berbeda untuk satu masalah. Yang baik-baik kita pengenkan untuk diri kita. Yang buruk-buruk kita harapkan untuk orang lain. Ini bagian dari tanda egoisme yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi sebagaimana kau pingin kalau piutangmu cepat dibayar, maka kau pun hendaknya membayar utangmu lebih cepat kepada orang lain kalau memang sudah mampu dan berkemampuan untuk membayarnya. Ya, jadi ini bagian dari bagaimana kita ini perlu untuk memenuhi haknya. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Allah dan pada hari akhir dan mengunjungi orang yang suka mengunjunginya. Jadi artinya apa? Kadang-kadang ada orang sering ke rumah kita, tapi kita pun tak pernah ke rumah dia. Padahal di sini ada hak yang saling timbal balik. Sebagaimana kita suka dikunjungi, kita juga harus suka mengunjungi orang yang mendatangi kita. Nah, ini juga makna umum dari hadis, dikatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengan kita berbuat baik, dengan kita menasihati, dengan kita memberikan hak-hak orang yang ada pada kita, itu bagian dari tata cara mengukuhkan tali ukhuwah dan persaudaraan. Jamaah rahimakumullah, termasuk seorang muslim itu
bukan hanya menginginkan kebaikan untuk sesama muslim semata, pada hakikatnya dia pun menghendaki kebaikan untuk bahkan non muslim. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah Islam, nampak ada orang non muslim belum masuk Islam, tentunya kita berharap, ya Allah, kalau dia dapat hidayah juga, tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Ya, makanya saya katakan seorang muslim yang benar ketika dia melihat non muslim yang ada di sekitarnya, ini sama seperti seorang dokter melihat pasiennya. Dokter ketika lihat pasien pasti ada rasa iba dan kasihan pada hatinya. Kasihan kali abah ini kena penyakit ini, kasihan kali ibu ini tertimpa gangguan ini. Tentunya kita berharap dari seorang dokter menginginkan kesembuhan untuk pasiennya. Begitulah seorang muslim berharap segala kebaikan yang kita punya yang belum sampai kepada mereka yang belum dapat hidayah, agar Allah kemudian mengantarkan hidayah itu pada mereka. Inilah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW termasuk mendoakan Abu Jahal. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Jadi Nabi Muhammad ketika lihat ada orang yang memusuhi Islam, ya, membenci Islam, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang Islam, Nabi sedih. Nabi sedih melihat itu. Kenapa? Karena Nabi menginginkan orang yang belum masuk Islam ini, kalau dia paham seperti apa yang Nabi pahami, pasti masuk Islam. Makanya saat Jibril berkali-kali datang menghadap Rasulullah minta izin, Rasul, kalau ku izinkan, ku timpakan sama mereka azab sekarang. Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti. Ya, belum mengerti. Jadi ini rasa cinta luar biasa Rasulullah, bukan hanya kepada pengikutnya, kepada orang yang belum muslim pun Nabi pun cinta, kasihan, dalam pengertian yang belum paham, belum dapat hidayah ini. Dan ini modal penting. Ya, bagaimana nilai seorang muslim? Muslim yang sempurna imannya, selalu berharap, berusaha, bahkan kepada orang-orang kafir pun agar bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Kalau kita kerja jadi pimpinan pula kita, bukan berarti kita mendiskriminasi yang non muslim, tapi ada kesempatan kita ajak masuk Islam aja lah kau ya, kita walaupun dengan bercanda dan lain sebagainya, namun esensinya kita ingin ketuk dan menjadi pribadi yang menghantarkan, menjadi perantara sampainya hidayah kepada yang bersangkutan. Ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Cintailah kebaikan untuk orang lain sebagaimana kau mencintainya untuk dirimu, niscaya kau jadi muslim yang baik. Ini kata Rasul. Jadi muslim yang baik, muslim yang menginginkan kebaikan untuk semua orang. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu, melaknat orang yang masih hidup itu pun tak boleh secara khusus. Palak kali kita misalnya sama Netanyahu, ya, laknat Allah untuk Netanyahu. Dalam hukum Islam, melaknat secara khusus kepada orang yang masih hidup itu tak dibolehkan. Beda kisahnya kalau kita melaknat secara khusus kepada orang yang sudah mati. Kalau sudah mati kita laknat boleh, karena sudah jelas akhir hidupnya. Dia mati sebagai seorang kafir, nggak mungkin lagi sampai Islam sama dia. Tapi orang yang dalam pengertian masih hidup boleh dilaknat secara umum, bukan secara khusus. Allah melaknat kaum penjajah misalnya, boleh. Allah melaknat orang-orang yang zalim, boleh. Tapi sebut nama orang, nggak boleh.
Boleh jadi akhir hidupnya baik, malah kita yang belum tentu. Ya. Nah, jadi ini potret gambaran. Jadilah kau seorang muslim yang baik ketika kau mencintai kebaikan untuk dirimu sebagaimana engkau mencintainya untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jamaah rahimakumullah. Memang berbuat kebaikan dan mencintai kebaikan untuk diri kita, ini ada peran orang lain di sana. Ada peran orang lain. Kita mengenal yang baik, mencintai kebaikan, itu kan buah dari peran orang tua kita, guru-guru kita, yang kemudian menuntun dan membentuk karakter kita supaya cinta pada kebaikan. Sebelum kita dewasa menjadi pribadi yang rajin sedekah, mungkin di balik itu peran seorang ayah atau ibu yang ngajarkan dulu, diambilnya dari uangnya, ini kalau ke masjid kau masukkan dalam kotak infak. Ada peran orang di situ. Nah, bahkan semangat kita untuk banyak berbuat kebaikan itu juga perlu dibangun di atas prinsip berkompetisi. Makanya dalam Islam ada namanya fastabikul khairat. Lomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Weh, si Fulan nyumbang untuk masjid ini, aku bisa sumbang insya Allah lebih dari dia. Betul dikasihnya, ya bagus. Artinya apa? Kita melihat di sini bagaimana keimanan dan ketakwaan direfleksikan dari bagaimana kita sama-sama berlomba untuk kebaikan agar kebaikan itu dapat dirasakan oleh sesama. Makin nyaman masjid, tentunya ini kan kebaikannya dirasakan oleh seluruh jamaah. Ya. Tapi kalau tak ada semangat gotong royong atau semangat ya berkompetisi dalam berbuat kebaikan, kita rasakanlah di bulan Ramadan, apapun kegiatan tak sulit untuk pendanaan. Kenapa? Ada semangat orang. Si Fulan nyumbang, aku juga mau. Karena ada orang lain. Ya, ini banyak masjid-masjid tiap malam kadang-kadang kasih makanan berbuka hingga 1.000 bahkan 2.000 porsi. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah terbangunlah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sebaliknya, kalau kita buat baik sendiri aja, kita pun lama-lama jatuh juga semangat. Ya, asyik aku aja pun, yang lain pun tidak ada. Tapi di saat hari ini kita buat baik, besok orang lain yang buat baik, lusa ada lagi yang ketiga berbuat baik. Nah, kemudian hari keempat kita balik lagi berbuat baik. Nah, ini kultur semangat untuk saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ini juga bagian dari apa yang diajarkan hadis ini. Jadi keimanan, ketakwaan bukan hanya tercermin ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, tapi kita jadikan saudara kita jadikan orang-orang di sekitar kita sebagai sparring partner untuk sama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Semakin banyak orang terlibat, maka semangat kita pun makin tinggi dan besar. Tapi kalau yang berbuat baik cuma 1-2 orang, lambat laun akan hilang semangat berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam Islam bukan hanya kita disuruh berbuat baik, tapi kita juga disuruh mendorong orang lain berbuat baik. Jadi ada orang berbuat baik untuk dirinya, ada orang berbuat baik untuk orang lain, ada orang mungkin karena keterbatasan potensi yang dia punya, dia nggak bisa berbuat baik, tapi minimal menuntun orang, mengajak orang, membisikkan kepada orang untuk berbuat baik. Dalam Islam pun ini punya nilai yang besar. Makanya kita lihat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa orang yang mendustakan agama? Bukan hanya yang menghardi, memarahi, membentak anak yatim, tapi juga termasuk mendustakan agama. Memang dia nggak punya uang, memang dia nggak punya potensi untuk mungkin nyumbang besar dan lain sebagainya, tapi minimal apa? Yahuddu ala ta'amil miskin, mendorong orang lain yang lebih mampu, lebih punya kemampuan dan potensi untuk melakukan amal-amal kebaikan, kasih makan orang miskin, kasih ini, kasih itu. Ini juga kalau kita perhatikan bagian dari bagaimana seorang mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai orang lain, atau mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kalau sudah terbentuklah semangat berkolaborasi, saling dukung mendukung dalam berbuat kebaikan, inilah yang dicerminkan oleh Rasulullah. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti potret tubuh yang satu, badan yang satu. Ini badan kita ini walaupun banyak organnya, tapi dianggap satu kesatuan. Apa buktinya? Coba bayangkan, yang sakit di gigi tapi demamnya seluruh tubuh. Gigi yang sakit, tapi yang sakit bukannya gigi, yang demam bukannya gigi, tapi seluruh tubuh ikut demam. Begitulah artinya, ada satu yang diganggu, yang lain walaupun tidak secara langsung diganggu, dia ikut merasa terganggu. Kenapa? Ada kesatuan hati. Nah, maka dari itu kita lihat beberapa hari yang lalu, ya, bagaimana kejinya Israel itu, ya, sampai pimpinan para mujahid ini diburu betul, bahkan dibunuh saat dalam kunjungan diplomatik. Tapi lihat bagaimana mereka tak sadar, makin banyak perbuatan-perbuatan yang tak benar mereka buat, makin membangkitkan solidaritas di antara umat Islam. Mungkin termasuk di antara orang yang paling banyak disolatkan ketika meninggal. Nah, itulah dia Ismail Haniyah tadi. Padahal mungkin banyak yang solatkan pun tak pernah jumpa sama dia langsung. Tapi kenapa? Dia merasa apa yang diperjuangkan orang ini sejalan dengan apa yang aku inginkan dan aku perjuangkan juga. Sehingga ketika walaupun kita tak pernah kenal sama orang yang bersangkutan, kita dengar duka yang menimpanya, ikut kita berduka. Seperti tadi, ketika seluruh anggota tubuh ikut merasakan demam gara-gara sakit yang ada di gigi, tapi semuanya ikut solidaritas. Jamaah rahimakumullah. Sebaliknya, masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan rasa saling mencintai satu dengan yang lain, ini masyarakat yang penuh egoisme. Lo gua katanya. Itu urusanmu, aku nggak peduli. Coba bayangkan, tak terbayangkan di masyarakat ngaku sebagai masyarakat muslim, ngaku sebagai masyarakat beriman, ditemukan ada orang jenazahnya sampai udah membusuk di rumah. Kenapa? Anaknya nggak pernah tengok, tetangganya nggak pernah tengok. Kalau di tengah masyarakat non muslim mungkin, tapi ngaku dia beriman, terjadi seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan egoisme ini jangan sampai mendominasi masyarakat. Nah, kehidupan kita sekarang bagaimana sekelompok orang kecil, ya, ini justru mereka yang ngatur negara. Ya. Para pemodal-pemodal besar yang jumlahnya hanya sekian persen dari jumlah penduduk.
Egoismenya mereka apa? Persetan, lahan-lahan tambang tu rusak. Persetan, yang penting cuan masuk ke kantong. Ini kan tanda nggak ada iman ini. Kalau orang ada iman, apakah mau dia melihat masyarakat yang digusur gara-gara mungkin ada tambang nikel di situ, ada tambang batu bara di situ, gara-gara tambang emas di sana. Masyarakat udah tinggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, suruh pindah. Bahkan kuburan orang tuanya pun suruh gusur semua. Ya, hanya untuk hal ini kan sesuatu yang menggambarkan egoisme di atas saling kepedulian. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, penting sekali ketika kita berislam bukan hanya dalam tataran individu. Salat kita, puasa kita, bagus. Tapi berislam juga harus dalam tataran bermasyarakat. Dan tentunya bagian yang tak bisa kita pisahkan sebagai penutup penjelasan hadis di pagi hari ini, bisa kita katakan Bapak Ibu rahimakumullah, egoisme itu sangat dekat dengan hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Apa makna hasad dan dengki? Susah kita nengok orang senang, senang kita nengok orang susah. Itu dengki. Kalau ada orang lebih, kita cemburu melihatnya. Tapi kalau ada orang susah, kita malah senang. Kapok kau, kata bilang. Ya. Nah, di sini yang perlu dihilangkan. Karena hasad dan dengki juga tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang cinta Allah dan cinta pada dunia. Cinta Allah melahirkan cinta pada sesama. Cinta pada dunia melahirkan egoisme, hasad, dengki. Dan hasad dengki inilah faktor utama di balik setiap pertumpahan darah di muka bumi. Ya. Kalau udah perang namanya, ada konflik namanya, ujung-ujungnya apa? Faktor utamanya adalah egoisme, hasad dan dengki. Itu dia. Nah, jadi kalau ada orang mampu mengikis sifat egois, mampu membersihkan hatinya dari hasad dan dengki, insya Allah tidak akan muncul berbagai macam konflik sebagaimana yang dipertontonkan di hadapan kita saat ini. Nah, disinilah betapa besar peran agama, khususnya Islam, bagaimana Islam ini membersihkan hati para pengikutnya, menanamkan kepedulian dan kecintaan kepada sesama, bahkan dianggap tak sempurna imanmu sampai kau cinta pada orang lain apa-apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Kita pengen anak orang lain sukses, kita pengen orang lain juga berkembang usahanya, sebagaimana kita pengen anak kita sukses dan usaha kita pun ikut berkembang. Kita pengen keluarga orang lain sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana kita juga berharap keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kita berlakukan standar ganda. Untuk kita inginkan yang baik-baik, tapi kebalikannya dan semua yang buruk kita harapkan terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pengantar yang saya sampaikan di jumpa kita pagi hari ini bersama hadis, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menghendaki untuk saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan sebelum kita tutup nantinya dengan doa. Nampaknya sudah apa nih? Sudah mantap kali. Ya, baiklah.
Mari sama kita akhiri majlis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.